Salam dan bahagia. Saya Dian Laila Ningrum dari kelas 213 program Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung. Kali ini saya akan menyajikan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bagian 1, yakni aksi nyata pra-observasi. Majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Selamat siang Bu Neni. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Oke, baik Bu Neni. Seperti yang sudah kita sepakati, hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pra-supervisi. Ya. Yang perlu Bu Neni ketahui bahwa supervisi akademik ini memang tujuannya untuk Bu Neni sendiri, yakni pengembangan kompetensi Bu Neni dalam bidang mengajar. Seperti itu, oke? Ya, selanjutnya untuk di sini kita nanti kan melakukan supervisi akademik, nggih. Ya. Ini kelas yang akan disupervisi kelas 4 ya, kelasnya Bu Neni. Ya, kelas 4. Lalu bagaimana kesiapannya Bu Neni dalam menghadapi supervisi akademik ini? Ya. Saya sudah menyiapkan modul ajar. Oh iya, modul ini. Ya, kemudian alat peraga serta media dan lembar kerja siswa untuk anak. Oke, baik. Jadi sudah siap ya Bu? Siap. Bagaimana dengan waktu pelaksanaan? Kita nanti akan menyepakati hari apa pelaksanaannya? Bisa digunakan hari Selasa, tanggal Hari Selasa 4. minggu depan, berarti ya. Kemudian jamnya Bu? Bisa dimulai pagi Bu. Oke, berarti pagi jam pertama ya. Ya. Oke, 2 JP nanti ya. Ya. Selanjutnya mohon izin Bu Neni, berarti ini tadi kan Bu Neni sudah siap Ya. sekali. Saya ada lembar catatan ya di sini. Mohon izin untuk menanyakan lebih lanjut. Ya. Yang pertama adalah tujuan dari kegiatan pembelajaran yang akan Bu Neni laksanakan nanti seperti apa? Ya. Materi yang saya gunakan nanti tentang tumbuhan, sumber kehidupan di bumi, kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Oke. Kemudian yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Oke. Jadi sudah dari mulai mengidentifikasi sampai fungsi tumbuhan ya. Oke. Selanjutnya aspek perkembangan yang hendak diobservasi atau kita lakukan observasi nanti bagian mana? Kemampuan saya dalam pengelolaan kelas. Oke, dari pengelolaan kelas. Kenapa Bu kita pilih itu? Karena gini Bu, di kelas 4 itu ada kasus seperti ini. Ada beberapa siswa yang sangat aktif sekali, kemudian ada beberapa siswa juga yang sedikit pasif. Oke. Gitu. Dari saya menyampaikan materi, saya memberikan soal atau tugas, itu siswa-siswa yang aktif itu aktif sekali. Dalam artian ketika saya memberikan materi, dia langsung bertanya, mengangkat tangan, bertanya, kemudian ketika saya beri tugas langsung dikerjakan, Bu sudah selesai, Bu ini. Ketika siswa yang pasif itu juga sedikit berbeda. Gitu. Ya. Oke, jadi memang keaktifan siswanya ya. Ya. Adakah area perkembangan yang ingin dicapai selain itu? Aspek pemahaman materi Bu. Oke. Ya. Kenapa Bu? Aspek pemahaman materi tentang makhluk hidup, karena makhluk hidup ada 3. Yang kemarin sudah mengenal hewan, sekarang tentang tumbuhan, agar siswa lebih mengenal, lebih memahami tentang makhluk hidup yang kedua, yaitu tentang tumbuhan. Oke, jadi di sini ada 2 fokus kita nanti berarti ya untuk supervisi, ada keaktifan siswa serta pemahaman materi, pendalaman materi. Baik Bu Neni, jadi di sini ada 2 fokus, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Bu Neni melaksanakan RPP yang sudah dibuat atau rancangan pembelajarannya dari sisi strategi bagaimana serta
teknik yang mau Bu Neni gunakan nanti seperti apa? Iya. Saya akan menggunakan cooperative learning atau pembelajaran kooperatif serta menggunakan tutor sebaya. Saya gunakan siswa-siswa yang aktif untuk belajar bersama dengan satu kelompok siswa yang sedikit pasif agar lebih meningkatkan semangat belajar, saling belajar bersama gitu dari siswa yang aktif dengan siswa yang pasif. Gitu. Oke, di sini saya garis bawahi bahwa metodenya yang digunakan adalah cooperative learning dengan teknik tutor sebaya. Tujuan utamanya adalah belajar bersama ya. Oke, di sini tiba di akhir bagian adalah harapan Bu Neni setelah melaksanakan supervisi akademik ini nanti inginnya seperti apa harapannya? Satu, anak-anak bisa memahami tentang makhluk hidup, utamanya tentang tumbuhan. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa yang sedikit pasif nanti bertambah semangat menjadi siswa-siswa yang aktif sama seperti teman-temannya yang sudah aktif gitu. Baik Bu Neni, di sini harapannya Bu Neni selain untuk siswa, dalam sisi Bu Neni sendiri untuk peningkatan kompetensi bagaimana Bu Neni? Dengan adanya supervisi lebih menambah wawasan saya, dalam artian saya bisa belajar atau mengkoreksi diri saya dari apa yang kita dapatkan supervisi. Misalkan ada kekurangan yang bagian apa, dengan begitu akan disampaikan ke dia serta mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambah saya untuk saya belajar lagi. Mungkin saya akan belajar dari aspek yang ini gitu. Dari apa yang kekurangan saya gitu. Ya. Oke, berarti di sini seperti itu ya Bu Neni ya. Ya. Baik Bu Neni, di sini Bu Neni sudah menjabarkan kegiatan supervisi yang kita rencanakan akan dilaksanakan di hari Selasa tanggal 4 serta mulainya jam pertama jam 1.2. Bu Neni juga sudah menjabarkan apa-apa yang sudah disiapkan serta tujuan pembelajaran termasuk strategi yang sudah disiapkan serta harapan Bu Neni juga. Di sini mudah-mudahan Bu Neni sukses nggih. Siap untuk kegiatan supervisi akademik, mudah-mudahan lancar. Nanti Bu Neni bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Iya, Bu. Sukses nggih Bu. Ya, terima kasih. Oke.